Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kalian hasil PTS-nya juga memuaskan ya. Baik anak-anak, kali ini Pak Guru akan mengajak kalian belajar tentang tema 3. Tahu tema 3? Ya, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 3 dengan tujuan yang pertama apa? Ya, kita lihat. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Melalui video ini, siswa diharapkan dapat menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. Kemudian, tujuan yang kedua adalah siswa dapat menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga negara atau warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air. Nah, tujuan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang terakhir adalah siswa dapat menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Apa itu? Pak Guru akan menunjukkan bahwasanya pada tema 3 ini, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, ternyata itu sudah dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Abasa ayat 24 sampai dengan 32. Pasti kalian sudah hafal, ya kan? Yuk kita baca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insanu ila ta'amih. Anna sababna al-ma'a sabba. Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. Artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya, kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Nah, anak-anak, ternyata di dalam Al-Quran, pembahasan tentang peduli terhadap makhluk hidup juga sangat jelas di sini. Ya, disebutkan banyak sekali, ada binatang juga, ada tumbuh-tumbuhan yang kalian tentunya sudah bisa melihatnya berdasarkan apa yang dibaca Pak Guru tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lanjutin yuk. Kita akan menyaksikan keindahan alam yang ada di Indonesia, yang tentu saja ini akan membuat kita takjub dan bersyukur. Yuk, saksikan yuk. Nah, anak-anak, bagaimana? Keren banget kan Indonesia? Iya dong, banyak sekali tumbuhan-tumbuhan, makhluk hidup, hewan, dan seterusnya. Maka kita harus menjaganya. Anak-anak, kalian tahu nggak mengapa kita harus melestarikan lingkungan? Ayo coba tebak. Ya, salah satu penyebabnya anak-anak,
Karena makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebetulnya saling membutuhkan. Nah, buktinya apa? Tumbuhan dan binatang butuh manusia untuk merawat mereka agar tumbuh dengan baik, ya kan? Nah, manusia juga begitu. Manusia butuh tumbuhan, baik itu buah dan sayur, dan juga butuh daging untuk dimakan agar tetap hidup sehat. Daging berasal dari binatang. Nah, oleh karena itu, kita harus saling menjaga, saling merawat. Nah, berikutnya anak-anak, apabila kita menjaga kelestarian alam, maka tentu saja kehidupan ini akan menjadi lebih baik. Kelestarian alam harus terus dijaga agar semua makhluk bisa hidup dengan tentram. Jika kelestarian alam tidak dijaga, maka kehidupan akan mengalami kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Baik anak-anak, setelah kita menjaga keharmonisan antara binatang, tumbuhan, dan kita karena saling membutuhkan, nah kita juga penting sekali untuk menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang tentram meskipun kita beda-beda agama. Ya, kita harus selalu menghargai satu sama lain. Nah, anak-anak, Pak Guru akan mengajak kalian untuk membahas tentang bagaimana merawat tumbuhan dan hewan. Contohnya apa? Nah, kita akan membahas tentang merawat tanaman. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, tanaman harus kita sirami secara teratur, ya, supaya mereka bisa mendapatkan air dengan cukup. Kemudian yang kedua, tanaman harus diletakkan pas di sinar matahari, karena sinar matahari itu sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Seperti orang masak ya, mesti butuh panas gitu, supaya masakannya matang, butuh api. Nah, ibaratnya sinar matahari itu adalah seperti itu. Jadi, fotosintesis itu sama kayak proses memasak ya, proses memasak. Agar makanan bisa matang harus dimasak, bisa kita makan. Nah, tumbuhan juga gitu, harus kena sinar matahari agar mereka bisa masak, ya kan? Biar mereka bisa makan. Nah, kemudian cara merawat tanaman yang ketiga adalah menjaga tanaman dari hama. Nah, hama ini bisa berupa kecoa, tikus, ya, yang bisa membahayakan hidup tanaman kita, maka kita harus menjaganya, ya. Kemudian yang ketiga, memangkas bagian yang mati. Karena ada tanaman yang di bagian tertentu masih bagus, kemudian di bagian yang lain ternyata sudah mati. Maka supaya sama-sama sehat, yang mati bisa diambil dulu supaya tidak menulari bagian yang sehat, ya. Kemudian yang kelima, penting sekali, yaitu memberikan pupuk. Iya, kalian pasti sudah tahu itu. Nah, anak-anak, itu cara merawat tanaman. Terus, untuk merawat hewan gimana caranya? Nih, Pak Guru ngasih contoh ya, kalau hewannya kucing. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bawa ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan tahunan. Nah, ini bisa sekali dalam setahun, atau tergantung kira-kira kucing kita bagaimana kondisinya. Kalau memang benar-benar sehat, ya setahun sekali. Kalau misalnya ternyata butuh perawatan khusus, ya tergantung saran saran dokternya ya. Kemudian yang kedua, harus sering dibersihkan bulunya atau di grooming ya. Kalau kucingnya gede, ya bisa pakai sisir yang biasa kita gunakan ya, yang bagian yang padat itu ya. Kemudian kalau misalnya kucingnya masih kecil, bisa menggunakan sikat ya, kayak sikat gigi itu, yang kecil-kecil, halus, ya sesuai kebutuhan lah ya. Kemudian yang ketiga, pastikan kucing punya tempat khusus. Nah, kucing ini hewan yang ya manja lah ya, dia harus tempatnya empuk, hangat, dan nyaman. Nah, kita juga suka ya kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, sediakan khusus kotak kotoran dan bersihkan setiap hari. Ini agak berat ya. Maka kalian ketika sudah memelihara kucing harus siap-siap dengan segala sesuatunya. Termasuk apa? Ya, termasuk membersihkan kotorannya ya.
Nah, berikutnya, yang kelima, berilah makanan dan minuman yang sehat, supaya kucing kita juga sehat, ya. Oke, berikutnya anak-anak, bagaimana cara kita menjaga kelestarian laut? Ya, kalau tadi kita membahas tentang tanaman, itu berada di darat. Kemudian kucing juga berada di darat. Nah, sekarang yang berada di laut seperti apa? Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidak membuang sampah di laut. Nah, harus diperhatikan ini. Ya, bahaya sekali nanti kalau itu dilakukan. Karena lautnya nanti bisa kotor. Nah, kemudian ikan-ikan di sana bisa jadi keracunan. Kemudian yang kedua, melakukan daur ulang limbah industri sebelum dibuang ke laut. Hal ini perlu penting dilakukan supaya apa? Limbah industri yang dibuang supaya tidak terlalu kotor sehingga tidak merusak ekosistem yang ada di laut. Kemudian yang ketiga, tidak boleh merusak terumbu karang. Nah, seperti yang ada di gambar di belakang tulisan ini, terumbu karang sangat indah. Dan yang paling penting itu adalah digunakan untuk keamanan, untuk rumah bagi para ikan, ya. Maka harus dijaga. Berikutnya, tidak menggunakan bom ikan, racun, dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Wah, ini bahaya sekali ini ya. Kalau bom, pastilah terumbu karang juga hancur, kemudian ikan-ikan kecil, besar semuanya juga ikutan mati nanti ya. Racun apalagi, pukat harimau juga begitu. Pukat harimau itu kalau nelayan menggunakan itu untuk menangkap ikan, wah, ikan-ikan yang masih bayi-bayi, masih kecil-kecil itu semuanya ketangkap. Jadi ikannya nanti lama-lama punah. Kasihan sekali ya. Oke. Nah, menjaga kelestarian laut yang kelima adalah dengan tidak melakukan perburuan liar. Ya. Maka sering sekali kita jumpai ya di berita-berita, kadang negara mana begitu, terus kemudian mencari ikan di negara kita. Ya, negara kita memang sangat terkenal ya, karena negara maritim, kaya dengan ekosistem yang ada di laut. Tapi kan harus izin ya, jadi tidak liar. Kalau mau nangkap ikan di daerah kita, tentu saja harus izin, penting. Nah, berikutnya anak-anak, yang keenam, menanam hutan bakau atau mangrove di pesisir pantai untuk melindungi pantai dari abrasi. Nah, ini penting sekali ya. Hutan mangrove itu mampu mencegah terjadinya abrasi. Apa itu? Yaitu pengikisan pantai. Ya, kalau pantainya ada bangunan kemudian terkikis oleh air laut karena tidak terhalangi oleh hutan, ya, hutan bakau, maka bahaya sekali ya penduduk di pinggiran pantai. Bahaya ini. Nah, anak-anak, berikutnya Pak Guru akan menunjukkan kalian video yang sangat menarik. Yuk, kita saksikan yuk. Nah, bagaimana menurut kalian? Keren kan orang-orang tadi? Ya, mereka sangat peduli sekali terhadap lingkungan sekitar. Terutama apa? Hewan-hewan yang tadi mereka tolong. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontohnya ya. Amin. Anak-anak, kita harus senantiasa melestarikan keindahan alam Indonesia. Ya, penting sekali dilakukan. Kita harus bisa mencegahnya dari penebangan liar, kemudian banjir, dan tanah longsor. Caranya gimana? Ya, kalau penebangan liar, caranya yang pertama, kita harus mengadakan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat agar ikut bertanggung jawab dan mengawasi. Kemudian, memperketat undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah memberikan sanksi yang berat. Meskipun kita tidak sepenuhnya bisa melakukan itu,
ya setidaknya kita mematuhi aturan-aturan pemerintah supaya tidak menebang secara liar hutan-hutan itu ya, dan mengingatkan kalau misalnya kita melihatnya. Oke, berikutnya anak-anak, bagaimana cara mencegah banjir dan tanah longsor? Caranya adalah, yang pertama, harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, membuat saluran bawah tanah atau terowongan air. Kemudian yang ketiga, membersihkan membersihkan dan merawat fasilitas saluran air. Yang keempat, menanam pohon berbatang besar di sekitar rumah. Kemudian yang kelima, membuat hutan kota. Supaya apa? Supaya kotanya tidak terlalu gersang ya. Makanya sekarang sudah banyak sekali di kota-kota itu ada tumbuhan-tumbuhan ya. Kemudian yang keenam adalah melestarikan hutan. Misalnya dengan cara apa? Reboisasi, penanaman hutan kembali itu loh. Nah anak-anak, tadi Pak Guru sudah banyak sekali ya menjelaskan tentang mengapa kita harus melestarikan lingkungan, kemudian bagaimana cara kita melestarikan tanaman, kemudian merawat binatang, ya, termasuk yang terakhir ini apa tadi? Ya, tentang bagaimana mencegah penebangan liar, banjir, dan tanah longsor. Pak Guru tentu berharap mudah-mudahan dengan begini, kalian nanti lebih mampu menyadari tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kemudian Pak Guru juga ingin mengajak kalian untuk ngecek pemahaman. Caranya apa? Ya, caranya adalah kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bacaan yang Pak Guru akan tunjukkan ini. Pertama, mengapa kita harus melestarikan lingkungan? Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara merawat tumbuhan dan hewan peliharaan? Nah, ini bebas. Kalian misalnya pengen nyebutin yang contoh yang kayak tadi, kucing misalnya, boleh. Misalnya kalian di rumah punya binatang peliharaan yang lain juga boleh ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir adalah bagaimana cara mencegah terjadinya penebangan liar, kemudian banjir dan tanah longsor. Nah, itu 3 pertanyaan ini. Kalian harus menulis soal dan jawaban pada buku tulis tematik. Ya, ingat ya, ditulis di buku tulis tematik, kemudian difoto dan dikirimkan ke guru kalian, ya, guru tematik tentunya ya. Oke. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Pak Guru yang tentu saja kalian sudah menyimaknya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, dan apabila ada kekurangan-kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.